Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata gymnos dan spermae. Gymnos yang artinya adalah terbuka dan spermae yang artinya adalah biji. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Gymnospermae merupakan tumbuhan yang berbiji terbuka karena tidak dilindungi oleh badan buah. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari Gymnospermae. Ciri-ciri dari Gymnospermae apa saja? Yang pertama, Gymnospermae tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Yang kedua, daunnya sempit dan kaku. Yang ketiga, yang sudah kita ketahui bersama bahwa Gymnospermae tidak dilindungi, bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Kemudian yang terakhir, Gymnospermae tidak memiliki muka sejati dan mahkota bunga. Siklus hidup Gymnospermae. Nah, di dalam siklus hidup Gymnospermae ini terjadi yaitu pembuahan tunggal. Nah, yang mana tiap-tiap inti sperma itu membuahi satu sel telur. Nah, di dalam siklus Gymnospermae ini yaitu terjadi penyerbukannya itu dengan cara anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, lalu bagaimana proses pembuahan tunggal tadi? Nah, pembuahan tunggal diawali dengan adanya peristiwa serbuk sari menempel pada kepala putik. Nah, serbuk sari tersebut selanjutnya membentuk buluh serbuk sari yang berkembang dari sel vegetatif di dalam serbuk sari. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih buluh serbuk sari itu? Buluh serbuk sari yaitu saluran masuknya inti serbuk sari menuju bakal biji atau ovulum. Nah, buluh serbuk sari ini terbentuk karena adanya perkembangan serbuk sari yang menempel pada putik sari tadi. Nah, buluh serbuk sari ini tumbuh yaitu dengan adanya nutrisi dari jaringan putik. Nah, lalu buluh serbuk sari tadi akan tumbuh mengarah ke arkegonium atau sel telur, yaitu melalui mikrofil atau sel sperma. Nah, jika buluh serbuk sari ini sudah sampai ke arkegonium, maka sel vegetatif yang ada di sebelumnya tadi itu akan lenyap. Lalu setelah itu terdapat, yaitu di dalam proses ini terdapat sel generatif, yaitu sel generatif ini akan membelah menjadi dua, yaitu menjadi sel dislokator atau sel dinding dan menjadi sel spermatogen atau sel tubuh. Nah, selanjutnya sel spermatogen ini akan membelah lagi menjadi dua, yaitu menjadi sel sperma yang berukuran besar dan sel sperma yang berukuran kecil. Nah, setelah terjadi pembelahan-pembelahan tadi, hasil pembelahan itu akan mempunyai tugas masing-masing, yaitu saat mencapai sel telur. Nah, saat mencapai sel telur ini, sel dislokator dan sel sperma yang kecil tadi itu akan melebur atau yang dinamakan dengan degenerasi. Nah, barulah sel sperma yang besar dan sel telur di situ akan bersatu dan terjadilah pembuahan yang mana menghasilkan zigot yang mana akan berubah atau akan menjadi embrio dan akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang menjadi hasil akhir dari siklus hidup Gymnospermae ini. Nah, setelah menjadi biji, jika biji tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka dia nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman Gymnospermae yang baru. Kita akan membahas tentang klasifikasi Gymnospermae. Yang pertama ada tumbuhan konifer. Tumbuhan konifer adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki strobilus atau runjung yang berbentuk kerucut.
Strobilus atau runjung ini adalah alat kelamin dari tumbuhan tersebut yang merupakan Strobilus monoesis atau berumah satu. Artinya, pada satu batang tumbuhan terdapat dua Strobilus, yaitu ada Strobilus jantan dan juga Strobilus betina. Ciri-ciri dari tumbuhan konifer adalah daunnya yang berbentuk seperti jarum dan dilapisi oleh lapisan lilin. Daun yang berbentuk seperti jarum ini berfungsi untuk mengurangi penguapan sehingga tidak banyak mengeluarkan cadangan air. Tumbuhan konifer adalah tumbuhan yang hijau di sepanjang tahun atau biasa disebut juga dengan tumbuhan evergreen. Kondisi ini merupakan suatu bentuk adaptasi dari tumbuhan tersebut agar mampu bertahan hidup pada suhu yang sangat dingin dan pada suhu yang panas. Habitus atau bentuk dari tumbuhan konifer ini bisa berupa semak, perdu, atau pohon. Contoh dari tumbuhan konifer ada pohon pinus dan juga pohon cemara. Karena pohon pinus dan pohon cemara memiliki bentuk daun yang seperti jarum. Contoh lainnya ada pohon damar dan juga tumbuhan Podocarpus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi Cicadophyta. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis hingga subtropis. Fitur yang paling khas dari tanaman ini adalah cabangnya, yang tidak bercabang dan memiliki daun majemuk. Dalam tangkai daun ada banyak daun atau lebih dari satu. Hampir semua anggota tanaman ini menikah dengan dua atau lebih genitalia jantan dan genitalia betina di pohon yang berbeda. Contoh dari tanaman Cicadophyta ialah pakis haji, atau biasa dengan nama populernya yaitu sikas. Pakis haji ini berhabitus mirip dengan palem, tetapi sebenarnya ia sangat jauh kekerabatannya. Kemiripan ini berasal dari susunan anak daunnya yang tersusun berpasangan. Semua pakis haji berumah dua, sehingga terdapat tumbuhan jantan dan betina. Serbuk sari dihasilkan oleh tumbuhan jantan dari runjung besar yang tumbuh dari ujung batang. Sedangkan alat betina mirip daun dengan biji-biji tumbuh dari samping. Walaupun ia disebut pakis dan daun mudanya juga melingkar sebagaimana pakis sejati, pakis haji sama sekali bukan beranggota tumbuhan berspora tersebut. Gingophyta atau ginggo. Tumbuhan ini memiliki bentuk daun seperti kapas, berdiameter 5-10 cm dan memiliki tinggi mencapai 30 cm. Tumbuhan ini berumah dua atau diesis, memiliki gamet jantan atau monokotil. Penyerbukannya juga di air. Daun mudanya menggulung dan melebar berbentuk kapas, memiliki strobilus berbentuk kerucut, dan memiliki kotiledon. Nah, contoh tumbuhan Gingophyta itu adalah Ginkgo biloba. Ini dia gambarnya. Tumbuhan Ginkgo biloba ini tumbuhnya berupa pohon besar dan batangnya lurus bercabang. Bentuk daunnya seperti kapas. Dan tumbuhan ini berkelompok pada batang yang pendek. Dan bakal bijinya juga tidak dilindungi oleh bakal buah. Nah, sekarang ke tanaman melinjo. Sebelum kita ke ciri-cirinya, saya akan menjelaskan sedikit manfaat dari tanaman melinjo. Tanaman melinjo merupakan tanaman berbiji terbuka dan banyak manfaat bagi masyarakat. Contohnya sebagai bahan baku makanan. Jadi buah sama daunnya itu ternyata bisa dibuat makanan sebagai bahan baku makanan. Selain bisa dikonsumsi sebagai makanan, ternyata melinjo ini baik bagi kesehatan. Contohnya meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan daya ingatan. Nah, selain itu adapun ciri-cirinya. Yang pertama, daunnya tunggal. Yang kedua, duduknya berhadapan. Dan yang ketiga, batang
batang kering tanpa resi. Resi itu apa sih? Resi itu seperti getah. Nah, yang keempat, bijinya bisa dibuat sebagai keripik emping. Nah, yang kelima, bijinya terbuka. Yang keenam, memiliki sperma non-metil. Non-metil itu apa sih? Jadi sperma non-metil itu adalah sperma yang tidak bergerak. Dan yang terakhir, memiliki elemen pembuluh silem. Nah, adapun bentuk pohonnya ialah seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya kayak gimana. Karena sebelumnya saya udah jelaskan manfaat dan ciri-ciri dari tanaman melinjo tersebut. Nah, sekarang bentuk pohonnya. Yang selanjutnya adalah peranan Gymnospermae bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahan kertas berasal dari jenis pohon cemara casuarina. Bahan makanan dan minuman berasal dari melinjo dan juniper. Bahan obat-obatan berasal dari ginkgo biloba dan Abies balsamae. Bahan bangunan berasal dari Pinus sylvestris dan cemara. Bahan ukiran dari Taxus baccata, dan yang terakhir adalah penghasil getah dari Pinus mercusi.